Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2591. Charlie sudah memiliki dana yang cukup di tangannya. Dia juga sudah memiliki mesin uang seperti Jiuxuan Pharmaceutical yang menghasilkan uang terus-menerus. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk memulai transportasi laut. Apakah itu mendirikan perusahaan, memasang terminal atau menyewa kapal barang, tidak ada masalah dengan pendanaan. Namun, masalah yang paling kritis adalah, jika ingin memulai bisnis baru yang begitu besar, dia harus memiliki seseorang dengan kemampuan yang cukup untuk membantu mengurusnya. Orang pertama yang dipikirkan Charlie adalah Doris Yang. Tak perlu dikatakan, kemampuan Doris benar-benar dapat dipercaya. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa Doris juga mengelola M Grand Group. Jika dia diminta untuk memimpin transportasi laut pada saat yang sama, dia khawatir dia tidak akan dapat melakukannya sendiri. Setelah berpikir sebentar, Charlie memutuskan untuk menunggu Doris kembali dari Hong Kong. Dia ingin bermaksud untuk melihat apakah dia punya ide bagus, atau dia tahu orang lain yang pandai dalam manajemen. Jadi, dia berkata kepada semua orang, "Terima kasih atas saran kalian. Saya akan mempertimbangkan pengiriman laut dengan hati-hati." Yahiko berkata, "Jika Tuan Wade ingin melakukannya, saya pasti akan mendukungnya." Jasmine juga berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, saya bersedia mendukungmu tanpa syarat." Graham buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya juga. Setelah kembali nanti, saya akan menelepon Travis Land. Dia dihapuskan kuat di Lancaster dan tampaknya memiliki saham di pelabuhan Lancaster. Jika Anda memilih Lancaster, dengan bantuannya, Anda dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu membantu saya bertanya tentang situasi Travis Land. Setelah saya kembali, saya akan mempertimbangkannya secara komprehensif." Graham dengan cepat menyetujui. "Oke Tuan Wade." Tepat ketika Charlie berada di meja makan, ketika dia tertarik dengan transportasi laut. Di villa tepi Danau Sudbury, Tuan Schultz, yang juga sedang makan, tiba-tiba menerima pesan. Setelah membacanya, dia segera berkata kepada Sheldon dengan wajah gelap, "Sheldon, saya baru saja mendapat kabar. Yahiko Ito ada di Aorus Hill." "Apa?" Sheldon berseru. "Ayah, Yahiko pergi ke Aorus Hill. Keluarga itu sepertinya tidak punya bisnis apapun di Aorus Hill." Orang tua Cat Van berkata dengan ekspresi serius, "Saya tidak tahu bisnis apa yang dimiliki keluarga itu di Aorus Hill. Saya tidak berpikir itu mudah, karena beruang terlihat seperti beruang. Saudara klinik dan semua bawahannya tinggal di Shangri-La Aorus Hill." "Shangri-La," Sheldon berseru. "Bukankah itu milik keluarga Wade?" Bab 2592. "Ya." Cat Van mengumpulkan gigi dan berkata, "Aorus Hill berada di lingkungan pengaruh keluarga Wade dan termasuk dalam wilayah keluarga Wade. Sangat aneh kalau Yahiko tiba-tiba datang ke Aorus Hill, dan dia memilih tinggal di hotel keluarga Wade. Ini bahkan lebih berbahaya." Sheldon buru-buru bertanya, "Ayah, apakah kamu khawatir keluarga itu akan bekerja sama dengan keluarga Wade?" "Ya," Cat Van berkata dengan serius. "Saat ini, industri pelayaran laut kami menyedot seluruh lapisan. Seluruh industri dalam kekacauan. Ini jelas bukan peningkatan. Di sisi lain, kapal sewaan di tangan kita harus dikembalikan ke pemilik kapal. Begitu dikembalikan ke pemiliknya, kapal-kapal ini akan menjadi objek persaingan antara keluarga dan perusahaan lain. Ini adalah ancaman terbesar. Ini keluarga Wade." Sheldon berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, jika keluarga Wade benar-benar sejalan dengan keluarga itu akan sangat buruk bagi kita. Mungkin keluarga Wade akan mengikuti keluarga Schultz sepenuhnya karena kesempatan ini." Cat Van bersenandung dan berkata dengan murung, "Jadi ada beberapa tugas mendesak yang harus kamu selesaikan sekarang." Sheldon buru-buru berdiri dan berkata, "Ayah, jika kamu membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja." Cat Van berkata, "Saya ingin kamu pergi ke Aorus Hill. Pertama, cari tahu motif Yahiko pergi ke Aorus Hill. Usahakan bisa menjalin hubungan dengan Yahiko, dan usahakan untuk bekerja sama dengan keluarga itu. Jika kondisi terpenuhi,
dimungkinkan juga untuk mengemudi sedikit lebih tinggi. Pertama, minta keluarga Ito melepaskan kerjasama dengan keluarga Wade, dan kemudian perlahan menjalin kerjasama dengan mereka. Kali ini, kita tidak tahu berapa lama kita akan dihukum. Kita harus mempersiapkan kedua tangan. Sheldon buru-buru berkata, Ayah, jika saya juga pergi ke Aorus Hill, kamu tidak akan memiliki siapapun di Sudbury. Selama saya di Aorus Hill, kamu jangan pergi-pergi sementara waktu. Jangan khawatirkan aku, Cat Van berkata dengan ringan. Tidak ada yang tahu saya ada di Sudbury. Bahkan jika kamu memarahi saya di luar, tidak ada yang dapat kamu lakukan pada saya. Kamu harus menerapkan dan mendapatkan hal-hal yang bisa dilakukan dengan keluarga Ito. Jangan sampai keluarga Ito bergandengan tangan dan mencapai kerjasama dengan keluarga Wade. Begitu mereka berkumpul dengan keluarga Wade, kita akan berada dalam masalah besar. Di mata Cat Van, keluarga Wade selalu menjadi musuh bebuyutannya. Keluarga Schultz dan keluarga Wade seperti dua pengganggu di desa. Dalam hal kekuatan pertarungan, keluarga Schultz sedikit lebih kuat dari keluarga Wade. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, keluarga Schultz tidak dapat menang dengan mudah. Oleh karena itu, tidak ada konflik nyata antara kedua belah pihak. Saat ini, keluarga Schultz secara tidak sengaja terkilir di kaki mereka. Dan cederanya tidak akan pulih untuk sementara waktu. Kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah dari keluarga Wade. Ini berarti situasi kedua belah pihak telah berubah. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani memulai pertarungan sampai mati dengan lawan. Namun, saat ini, pengganggu dari desa berikutnya mengunjungi keluarga Wade. Yang paling bertanya-tanya keluarga Schultz sekarang adalah, keluarga Wade dan pengganggu dari desa berikutnya akan bergabung untuk menghadapinya. Sheldon berkata pada saat ini, Ayah, jika kedua belah pihak mencapai konteks, maka kerjasama mereka berikutnya adalah suatu kepastian. Akan sulit bagi kita mengendalikan pilihan mereka. Cat Van berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah tidak dapat mengendalikan pilihan mereka. Temukan cara untuk membunuh Yahiko di Aorus Hill, lalu salahkan keluarga Wade. Pikirkan bagaimana cara keluarga Matsumoto melakukannya. Mereka hanya ingin membunuh Jami dan Sophie, lalu menyalahkan keluarga Ito. Sheldon berkata dengan ragu-ragu, Ayah, kita telah menghadapi banyak masalah. Rosalie, Sophie, dan Helen. Dunia luar menargetkan keluarga Schultz. Jika kita terus melakukan ini, jika itu benar-benar terbuka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Cat Van berkata dengan dingin, tidak terbayangkan. Izinkan saya memberitahu kamu apa yang tidak terbayangkan. Setelah keluarga Wade dan keluarga Ito mencapai kerjasama, mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berkembang pesat di bidang pelayaran laut. Dan kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh fondasi kita dalam beberapa bulan. Jika kita kehilangan bisnis ini, kekuatan kita akan sedikit lebih pendek dari keluarga Wade. Jika kita kehilangan bisnis ini dan keluarga Wade mengambilnya, maka ini akan terjadi sebaliknya. Kita akan lebih rendah dari keluarga Wade. Dengan mengatakan itu, Cat Van berkata dengan ekspresi muram, tidak peduli apa, kita tidak bisa membuang kue besar transportasi laut. Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika saya tidak bisa makan mangkuk nasi ini, saya pasti akan menghancurkan mangkuk nasi keluarga Wade. Tidak, saya tidak bisa makan menempatkan nasi ini. Orang lain bisa miring, tapi keluarga Wade tidak bisa. Bab 2593. Ketika Charlie selesai makan malam dan pergi dari rumah keluarga Moore, Sheldon sudah didorong pergi ke Aorus Hill. Untuk menghubungi Yahiko sesegera mungkin, dia secara khusus mengatur agar bawahannya memesan kamar hotel di Shangri-La dengan identitas lain. Dia tahu betul Shangri-La Aorus Hill adalah milik keluarga Wade. Dia tidak bisa memberitahu keluarga Wade bahwa dia akan tinggal di sana. Bahkan dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Aorus Hill. Menurut rencananya, setelah memesan kamar, check-in, dan mendapatkan kartu kamar, bawahannya akan menunggu di dekat Shangri-La Hotel. Setelah tiba, berikan dia kartu kamar, dan dia bisa melewati tautan check-in dan langsung masuk kamar hotel. Saat ini, meskipun hotel jelas membutuhkan sistem nama asli, sistem nama asli hanya dapat diterapkan pada kamar terbuka. Dan semakin mewah hotel, semakin banyak perhatian diberikan pada privasi dan keamanan pengguna.
Selama tamu yang masuk dan keluar berpakaian sopan, pada dasarnya tidak akan ada staf untuk memverifikasi identitasnya. Charlie tidak tahu bahwa Sheldon sedang dalam perjalanan ke Aurus Hill. Dia pergi dari rumah keluarga Moore dan menghubungi ayah mertuanya Jacob di jalan. Begitu telepon tersambung, dia bertanya, "Ayah, aku sudah selesai di sini. Bagaimana kamu?" "Aku akan menjemputmu." Jacob terengah-engah dan berkata, "Charlie, aku kelelahan. Cepat datang dan selamatkan aku." Charlie bertanya kepadanya, "Ayah, ada apa kamu?" Jacob berkata dengan suara sedih, "Jangan katakan itu. Aku diseret lari oleh Matilda. Kakiku akan patah." Charlie tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Matilda sakit dan tiba-tiba mengajak Jacob berlari. Sepertinya kekuatan fisik dan energinya terlalu kuat. Dari sudut pandang ini, dosis pil peremajaannya masih cukup banyak. Segera dia bertanya kepada Jacob sambil tersenyum. "Ayah, di mana kamu berlari? Kirim ke aku lokasi. Aku akan jemput." Jacob buru-buru berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan mengirimkan lokasinya sekarang." Setelah berbicara, Jacob buru-buru menutup telepon dan mengirim Charlie lokasi di WeChat. Segera setelah itu, pesan teks lain dikirim. "Menantu yang baik, cepat datang. Kakiku akan patah." Charlie menjawab dengan emoji oke dan pergi ke lokasi Jacob. Pada saat ini, Jacob sedang duduk di tepi jalan, berkeringat deras di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar bermimpi hari ini. Dia ingin memanfaatkan penyakit Matilda untuk menyeduh suasana dan suara ombak yang masih ada. Tetapi siapa yang mengira dia akan terseret oleh Matilda, berlari di sepanjang sungai. Selain itu, kekuatan fisik Matilda sangat bagus. Tidak peduli bagaimana berlari, dia tidak merasa lelah. Sedangkan tubuh tua Jacob tidak memiliki fondasi seperti itu. Setelah berlari selama setengah jam, dia sangat lelah hingga dia hampir kehilangan setengah hidupnya. Dia ingin menyerah sedari tadi. Tapi dia tidak ingin Matilda memandang rendah dirinya. Dia hanya bisa mengomelkan kebohongan dan mempertahankannya. Tetapi bahkan setelah mencoba yang terbaik, masih jauh tertinggal di belakang Matilda. Matilda harus berlari sebentar lalu berbalik, menemani Jacob untuk jogging, lalu berlari, dan seterusnya. Jacob ingin melarikan diri dan ingin menangis tanpa air mata. Sekarang dia sedang mencoba alasan pada Matilda. Bahkan jika Matilda menyilakan, dia benar-benar tidak berdaya. Dia ingin cepat pulang, berbaring dan beristirahat. Charlie dengan cepat melaju ke Jiangdi Road. Ketika sampai, dia melihat Matilda berdiri di samping Jacob, melambai pada Jacob dan memberi isyarat untuk terus berlari. Sementara Jacob duduk di tepi jalan dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, lagi dan lagi. Bab 2594. Charlie menepi dan menghentikan mobil. Ketika Jacob melihatnya, dia seperti melihat seorang penyelamat, bersinar terang. Namun, dia masih sengaja tidak segera berbicara dengan Charlie. Di sisi lain, Matilda melihat Charlie dan berkata sambil tersenyum, "Charlie, kamu ada di sini." Melihat Matilda dalam pakaian olahraga yang ketat, Charlie memenuhi hati. Bibi Hall ini memang idola pria parubaya dan tua. Dengan sosok ini, penampilan ini, dan temperamen ini, dia tidak terlihat seperti berusia 50 tahun. Jika dikatakan dia berusia 30 tahun, dia khawatir kebanyakan orang akan percaya. Segera, Charlie mengangguk dan tersenyum pada Matilda, dan berkata, "Halo Bibi Hall." Setelah berbicara, Charlie tercekik di dalam hatinya, dan dengan sengaja bertanya kepadanya, "Bibi Hall, saya mendengar kamu sakit. Mengapa keluar dan lari? Kamu terlihat sangat sehat. Sepertinya tidak sakit sama sekali." Matilda berkata sambil tersenyum. "Awalnya aku memang demam tinggi. Ayah mertuamu membawakanku meletakkan bubur millet. Aku menghabiskannya." Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah bubur millet begitu luar biasa?" "Ini pertama kalinya aku mendengarnya." Matilda tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu alasannya. Tapi saya benar-benar sembuh. Dan tubuh saya terasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya." Charlie mengangguk, memandang Jacob, yang sedang duduk di tanah dengan wajah memerah dan berkeringat deras, dan bercanda, "Ayah, kenapa kamu tidak makan bubur millet juga?" Jacob berkata dengan marah, "Kalau saya tahu bahwa bubur millet memiliki efek ini, saya pasti membeli mangkuk tambahan tadi." Setelah dia selesai berbicara,
Dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, berpura-pura tidak berdaya, dan bertanya kepadanya, "Oh, Charlie, kamu datang cepat. Bukankah aku menyuruhmu menunggu setengah jam untuk menjemputku? Aku masih harus lari dengan Bibi Hall." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Charlie awalnya sedikit terkejut, tetapi segera sadar. Mungkin lelaki tua itu takut kehilangan muka di depan Matilda. Dia sengaja mengatakan ini, seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Jadi Charlie tersenyum dan berkata, "Aku menyelesaikan lebih cepat. Jadi aku langsung datang ke sini. Kalau kamu belum puas berlari, teruslah berlari sebentar. Saya akan menunggu." Ketika Jacob mendengar ini, dia dengan cepat mengganti tangannya. "Aku tidak lari lagi. Aku tidak lari lagi. Sudah malam. Aku minta maaf membuatmu menungguku." Charlie tersenyum dan berkata, "Sial, saya tidak punya urusan serius sepanjang hari, dan kamu tidak tahu itu. Selain itu, Claire ada pertemuan di M Grand Group hari ini, jadi saya tidak terburu-buru ingin pulang." Jacob memberi Charlie pandangan samar, dan berkata dalam hatinya, "Aku salah memanggilmu menantu yang baik setiap hari. Saat ini, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menemukan tempat untukku turun. Kamu dengan sengaja menghancurkan panggungku. Kamu benar-benar buruk." Memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Oh, aku baru ingat. Aku membuat janji dengan seorang lelaki tua untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil sesuatu malam ini. Sekarang sudah cukup larut. Kita harus pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Matilda dan berkata dengan nada meminta maaf, "Matilda, mengapa kamu kembali dulu? Aku akan menemanimu berlari di waktu lain." Matilda mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Oke, ini sudah malam. Kamu dan Charlie harus kembali lebih awal. Sulit bagimu datang jauh-jauh untuk menjagaku dan berlari bersamaku begitu lama." Jacob ingin menangis tetapi tidak ada air mata di hatinya. Tetapi dia tersenyum dan berkata, "Ini semua masalah kecil. Kamu bisa kembali bersama kami. Minta Charlie mengantarmu pulang." Matilda berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masuk akal lari sendirian. Aku akan merepotkan Charlie." Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi Hall, kamu terlalu sopan. Ayo masuk ke mobil." Jacob segera rajin membuka pintu belakang untuk Matilda. Saat Matilda hendak masuk ke dalam mobil, seseorang tiba-tiba berteriak, "Matilda, kamu ada di sini." Bab 2595. Mereka menoleh ke arah suara. Mereka melihat seorang pria parubaya mengenakan celana pendek olahraga dan lengan pendek, dengan tubuh yang kuat, berlari ke arah mereka. Charlie melihat pria parubaya itu, tingginya hampir 1,8 meter, dengan tubuh yang sangat proporsional dan garis-garis berotot di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti berusia awal 40-an. Selain itu, di hari yang begitu dingin, dia hanya mengenakan pakaian yang sangat sedikit dan berlari. Sekilas, kebugaran fisiknya sangat baik. Yang lebih langka lagi adalah pria ini sangat tampan. Dia memiliki rambut pendek yang tebal, yang sangat stylish. Begitu Jacob melihat pria ini, dia segera menjadi waspada. Dibandingkan dengan pria ini, Jacob adalah pria parubaya berusia 50 tahun biasa. Dia tidak terbiasa berolahraga, apalagi menjaga kebugaran. Dia tidak memiliki pola makan sehat dan kebiasaan olahraga yang sistematis. Matilda juga berkata dengan ekspresi terkejut saat ini, "Oh, Yolden, kenapa kamu ada di sini?" Pria parubaya yang dipanggil Yolden itu tersenyum kecil dan berkata, "Aku sedang olahraga lari. Tidak berharap bertemu denganmu di sini." Semakin Jacob melihat semangat pihak lain, semakin dia cemburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Matilda, siapa ini?" Matilda segera memperkenalkan, "Jacob, ini rekan saya di Universitas Senior, Yolden Hart. Dia dulunya profesor ekonomi dan manajemen di MIT. Dia baru saja kembali ke China dan sekarang menjadi wakil dekan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Aarhus Hill University of Finance and Economics. Dia juga profesor tamu di Universitas Senior." Ketika Charlie mendengar Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill, dia teringat, bukankah ini sekolah Aurora? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Yolden, "Yolden, ini Jacob Wilson, mantan teman sekelasku di kampus, di sebelah cucunya Charlie." Jacob bertanya tanpa sadar, "MIT,
MIT apa? Pada saat ini, Yolden mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Jacob, Tuan, MIT adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology. MIT adalah universitas di Amerika Serikat. Ekspresi Jacob segera menjadi sangat cemberut. Institut Teknologi Massachusetts adalah salah satu dari 3 universitas terbaik di dunia. Jacob seorang pelajar, dan tentu saja dia pernah mendengarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa singkatan dari MIT adalah MIT. Jadi dia tiba-tiba menunjukkan kepengecutannya. Melihat pria ini lagi, Jacob merasa lebih rendah diri. Dia adalah seorang profesor di MIT. Untuk menjadi profesor di MIT, dia harus memiliki setidaknya gelar doktor. Sedangkan saya hanya lulus dari Universitas Zhongshan dengan gelar sarjana. Derajatku 108.000 mil lebih buruk dari Yolden. Dan dia terlihat muda. Sial, berdiri berhadap-hadapan dengannya. Aku terlihat seperti paman keduanya. Melihat Jacob tidak berbicara lama, Yolden mengambil inisiatif untuk bertanya sambil tersenyum. Halo, Tuan Wilson. Apa kegiatan Anda, Tuan Wilson? Matilda, yang berada di samping, memperkenalkan. Jacob adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kelompok hobi kaligrafi kami di Universitas Senior sering berinteraksi dengan mereka. Yolden mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak mengira Tuan Wilson berada di lingkaran lukisan dan kaligrafi. Saya sebenarnya sangat menyukai kaligrafi. Saya akan belajar dari Tuan Wilson. Jacob bahkan tidak berpikir bahwa pendidikan dan latar belakang orang ini luar biasa. Dia sangat rendah hati saat berbicara, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia jauh lebih buruk. Dan berkata dengan ragu-ragu, "Oh, ini, jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan." Setelah berbicara, dia dengan sengaja melihat Rolex di pergelangan tangan dan berkata, "Saudara Hart, ini sudah malam. Kami harus pergi dulu, maaf." Yolden tersenyum sedikit. "Tidak apa-apa, Tuan Wilson, silakan, ada sesuatu yang harus dilakukan." Bab 2596. Saat dia mengatakan itu, dia berkata sambil bercanda, "Ngomong-ngomong, Tuan Wilson sepertinya berusia sekitar 50 tahun. Ya, saya 50. Yakub mengangguk. Yolden tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tahun ini aku 55. Apa?" Jacob bertanya dengan heran. "Kamu berusia 55 tahun ini?" "Ya," Yolden berkata sambil tersenyum. "Saya baru saja melewati ulang tahun saya yang ke-55 bulan Januari tahun ini." Ekspresi Jacob tiba-tiba berubah jelek. Dia tidak marah. Itu terutama karena dia terlalu merasa rendah diri. Dia mengira Yolden seharusnya berusia sekitar 45 tahun. Tidak disangkanya, pria ini 5 tahun lebih tua darinya. Yolden memandang Matilda saat ini dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Matilda, Tuan Wilson akan pergi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga akan kembali? Kalau tidak terburu-buru, ayo lari sebentar." Matilda belum puas berlari, dan merasakan stamina dan energinya masih penuh. Saat Yolden mengajaknya, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dai sambil menjawab sambil tersenyum, "Oke, aku belum cukup lari. Ayo lari lagi, saya akan lari sebentar lagi." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Jacob dan Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Jacob, Charlie, aku tidak akan kembali bersama kalian. Charlie, hati-hati di jalan." Jacob sangat tertekan sehingga dia ingin berhenti, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Charlie setuju, dan berkata kepada Matilda, "Bibi Hall, saya pergi dulu." Setelah berbicara, Charlie menarik Jacob. "Ayah, ayo pergi." Jacob sangat kesal. Dan ketika dia mengikuti Charlie kembali ke mobil, Matilda sudah berlari bersama Yolden. Dia melihat ke belakang keduanya dan berkata dengan marah, "Charlie, orang itu bilang dia berusia 55 tahun. Bagaimana mungkin terlihat begitu muda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Orang-orang suka berolahraga. Sama seperti Bibi Hall, awet muda dan stamina yang baik berasal dari latihan jangka panjang yang tak henti-hentinya." Jacob menciumnya dan berkata dengan wajah gelap, "Saya pikir dia tertarik pada Matilda." Charlie berkata dengan santai, "Bibi Hall sangat baik. Pasti banyak pria yang tertarik padanya, kan?" Jacob berkata dengan cemas, "Intinya, sepertinya dia juga cukup baik."
Profesor MIT. Gelar ini sudah sangat menakutkan. Mungkin dia akan menjadi pesaing terbesarku. Berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan memarahi. Sial, dia sudah lama tinggal di luar negeri. Mengapa dia tidak tinggal di luar negeri? Mengapa harus datang kembali? Charlie tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum. Saat muda meninggalkan rumah dan kembali setelah berhasil. Orang-orang Tiongkok berharap mereka dapat kembali ke akar mereka di masa depan. Selain itu, ketika mereka kembali ke Tiongkok untuk menjadi seorang profesor, mereka juga akan memberikan kontribusi besar pada negara. Setidaknya mereka dapat menumbuhkan bakat untuk negeri ini. Jacob berkata dengan marah, maka tidak rugi bagi negara karena kehilangan dia. Terutama orang-orang ini dari Amerika Serikat. Matilda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan pasti memiliki banyak bahasa yang sama dengan Yoldep. Bagaimana menurutku? Saya belum pernah melihat Amerika. Bab 2597. Saat mengingat dia belum pernah ke Amerika Serikat, kebenciannya pada Elaine langsung muncul di dalam hatinya. Dia duduk di co-driver dan berkata dengan nada mengutuk, "Saya telah dihancurkan oleh jalang busuk Elaine sepanjang hidup saya. Jika bukan karena dia, saya pasti akan menjadi siswa top yang belajar di Amerika Serikat. Mungkin sekarang, saya juga seperti profesor Universitas Harvard atau MIT." Berbicara tentang ini, dia mengeluh dengan marah. Hasilnya hanya lulus dari Universitas Zhongshan. Saya benar-benar terjebak oleh Elaine ini, dan saya belum bisa menyelesaikannya sampai sekarang. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur. Oke, ayah, kamu tidak bisa hanya memikirkan aspek paling optimis dari beberapa hal. Kamu bisa melihat, meskipun pernikahanmu tidak terlalu bahagia, setidaknya kamu dalam kesehatan yang baik. Pikirkan tentang itu dari sudut lain. Mungkin kamu ditakdirkan untuk datang ke Amerika dan mengalami kecelakaan mobil di sana. Atau kamu akan terbunuh dalam sebuah penembakan di sana. Sekarang kamu terkunci di negara ini. Itu setara dengan Tuhan menyelamatkan hidupmu dengan samar. Jacob berkata dengan ekspresi muram. Jangan membodohi saya di sini. Kita dididik dalam materialisme dan teori Marxis sejak kita kecil. Kita tidak percaya pada takdir. Kita menyanyikan lagu revolusioner Soviet saat itu. Di sana tidak pernah ada penyelamat. Jangan mengandalkan dewa dan kaisar. Aku telah dihancurkan oleh Elaine dalam hidupku. Charlie tak tersenyum berdaya, dan berkata, "Ayah, mari kita bicara tentang Yolden." Jacob melipat tangannya dan bertanya dengan marah, "Apa yang bisa kamu katakan tentang Yolden? Dia hanya sedikit lebih berpendidikan. Apa yang hebat tentang itu? Selain itu, dia melihat sedikit lebih baik, dan sedikit lebih tinggi. Dia terlihat sedikit lebih muda dariku. Selain ini, apalagi yang lebih baik dariku?" Charlie berkata dengan malu. Berarti dia sudah unggul dalam semua hal, di dalam dan di luar. Jacob menggosok pelipisnya. "Hei, sakit kepala. Charlie, apakah dia sudah punya istri dan anak?" Charlie berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Saya pikir dia seharusnya tidak memiliki istri jika dia berlari sendirian di malam hari. Tapi dia berusia 55 tahun. Saya pikir dia pasti memiliki anak-anak. Kalau saya menebak, mungkin ada sejarah pernikahan. Namun sekarang lajang sudah berakhir." Jacob berkata dengan sedih. "Aku melihat cara dia memandang Matilda. Aku merasa ada yang tidak beres. Orang ini mungkin menyukai Matilda. Dan keduanya sama-sama lajang dan mereka sama-sama rekan kerja di universitas senior. Mereka memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun di Amerika Serikat. Dan mereka berdua menyukai olahraga. Kalau seperti itu, mereka berdua cocok hidup bersama. Saya tidak punya kesempatan." Setelah itu, Jacob mengeluh dengan kesal. Dia profesor MIT yang proposalnya datang untuk mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill. Dia sakit. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dia masih seorang profesor ekonomi dan manajemen di MIT, dengan kandungan emas yang tinggi. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tahu MIT?" "Sedikit," Charlie berkata dengan serius. "Massachusetts telah menjadi nomor 1 di dunia dalam 2 tahun terakhir. Yang terkuat di Massachusetts bukanlah ekonomi dan disiplin manajemen, tetapi sains dan teknik, elektronik, kedirgantaraan, dan lainnya.
Manajemen ekonomi yang terbaik ada di Stanford dan Harvard. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu mengetahuinya dengan jelas? Aku ingat kamu baru kuliah 1 tahun. Charlie berkata dengan santai. Sial, pernahkah kita melihat babi berlari tanpa memakan daging babi? Terlebih lagi, ketika Charlie masih sangat muda, dia sangat menyukai universitas-universitas Amerika. Bukan seberapa besar dia mendambakan Amerika Serikat, tetapi karena ibunya dibesarkan di Amerika Serikat. Dan ibunya adalah mahasiswi top yang lulus dari Universitas Stanford. Selain itu, Universitas Stanford berada di sebelah basis industri teknologi tinggi yang terkenal di Amerika Serikat, Lembah Silikon. Banyak raksasa internet di Lembah Silikon pertama kali belajar di Universitas Stanford, dan kemudian lulus untuk memulai bisnis di Lembah Silikon. Sebagian besar pengusaha generasi pertama di Lembah Silikon yang lulus dari Stanford dan bekerja keras di Lembah Silikon pada awal 1990-an adalah teman sekelas ibu Charlie. Ketika Charlie masih muda, dia sering mendengar ibunya berbicara tentang berbagai karakteristik universitas di Amerika Serikat, terutama Stanford. Dia sering mendengar berbicara tentang itu. Charlie ingat ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, ibunya ikut mengunjungi kerabatnya di Amerika Serikat. Ibunya juga membawa dirinya berkunjung ke Universitas Stanford. Bab 2598. Saat itu, banyak nama besar yang terkenal di Silicon Valley yang menemani ibunya dan dirinya mengunjungi Stanford. Tapi mereka belum begitu terkenal saat itu. Sekarang mereka sudah terkenal secara global. Jika bukan karena kecelakaan orang tua tahun itu, perjalanan hidup Charlie seharusnya adalah belajar di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan di Stanford, tinggal di Lembah Silikon untuk memulai bisnisnya sendiri, atau kembali ke China untuk membantu ayahnya. Sangat mengerikan bahwa kecelakaan mobil pada usia 8 tahun benar-benar mengubah perjalanan hidupnya. Sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan gelar sarjana. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis. Jacob, yang berada di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ekspresi melankolis Charlie, dia bertanya, Charlie, ada apa denganmu? Ada ganjalan di pikiranmu? Charlie kembali sadar, tersenyum kecil, dan berkata, sayang sekali saya tidak belajar di universitas seperti Stanford di Amerika Serikat. Jacob tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Charlie, aku tidak melihatnya. Kamu cukup lucu. Charlie tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada dini hari, Sheldon tiba di Shangri-La Hotel Aurus Hill. Meskipun perjalanan dari lobi hotel ke kamar terasa lancar, Sheldon masih sedikit kurang puas. Alasan ketidakpuasannya adalah karena suite mewahnya jauh dari presidential suite yang telah dipesan Yahiko, dan sama sekali tidak berada di lantai yang sama. Presidential suite di Shangri-La berada di lantai atas seluruh hotel. Lantai atas dibagi menjadi area 2, timur dan barat. Ada beberapa kamar presidential suite di timur, sedangkan wilayah barat menjadi wilayah administrasi. Yahiko dan rombongannya mengambil alih seluruh kamar di timur, dan seluruh wilayah barat diisolasi oleh Isaac, Rosalie, Sophie, dan Helen. Semuanya tinggal di sini. Bawahan Sheldon tidak bisa memesan kamar di lantai paling atas. Mereka hanya memesan suite mewah untuknya. Suite mewah ini berada di lantai 2 paling atas, yang merupakan kamar tertinggi yang bisa dipesan sejauh ini, dan kamar yang paling dekat dengan Yahiko. Apa yang tidak diketahui Sheldon adalah bahwa istri dan 2 putrinya tinggal di lantai atas. Namun, dia tidak dapat mengetahui keberadaan istri dan putrinya sekarang. Dia berkonsentrasi pada keluarga itu, dan selanjutnya meletakkan dasar bagi warisan masa depan keluarga Schultz. Jadi, setelah sampai di kamar, dia segera melakukan call conference, menarik semua bawahannya di East Cliff dan Aurus Hill. Dia berkata dengan dingin, dengar, saya punya 2 tugas untuk kalian sekarang. Yang pertama, orang-orang di East Cliff harus menyatukan semua pergerakan anggota keluarga Wade. Lihat apakah ada anggota keluarga Wade yang meninggalkan East Cliff dan menuju ke Aurus Hill baru-baru ini. Atau apakah ada anggota keluarga Wade yang pernah ke Aurus Hill. Sheldon berkeyakinan, untuk mengetahui apakah Yahiko datang ke Aurus Hill untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Wade. Yang terpenting adalah mengetahui apakah ada orang dari keluarga Wade yang datang ke Aurus Hill untuk berbicara dengan Yahiko. Bagaimanapun,
Yahiko adalah kepala dari seluruh keluarga Ito. Walaupun Nanako sudah mulai mengambil alih bisnis keluarga, status Yahiko dalam keluarga masih yang tertinggi. Jika Wade Group ingin membahas kerjasama dengannya, setidaknya Clayton harus datang dan bertemu dengan Yahiko. Pekerjaan yang sama sangat penting, bahkan jika orang tua Yeremia datang sendiri, itu bisa dimengerti. Segera setelah itu, dia memberikan tugas kedua. Yang kedua, orang-orang di Aurus Hill harus mengawasi Yahiko dan mencari tahu jalur kegiatan Yahiko di kota ini. Termasuk di mana dia berada dan siapa yang dia temui. Serta siapa yang diajak bicara dan apa yang dibicarakan. Menjelaskan kepada saya sebanyak mungkin. Bab 2599. Pagi selanjutnya, kereta melaju paling tinggi paling awal dari Sudbury perlahan berhenti di stasiun kereta Aurus Hill. Di kabin bisnis, seorang lelaki tua dan seorang cucu berjalan keluar. Orang kedua ini adalah Master Feng Shui Carvalho dari Amerika Serikat, dan cicitnya Mike. Mike turun dari kereta, mengulurkan tangan untuk membantu Carvalho, dan bertanya, "Kakek, kita datang ke Aurus Hill. Apa kamu sudah membuat prediksi sebelumnya untuk menghitung apakah kali ini baik atau buruk?" Mike sangat jelas tentang kakek buyutnya. Dia telah mencari stabilitas selama bertahun-tahun. Dia telah lama mengembangkan kebiasaannya selalu memprediksi baik atau buruk sebelum perjalanan jauh. Carvalho berpikir, hari ini, saya membuat heksagram. Kali ini heksagram kacau dan tidak teratur. Baik dan buruk tetap sama satu sama lain. Masing-masing setengah. Mike terkejut ketika mendengar hasilnya. Dia sudah terpesona oleh mata dan pendengaran sejak kecil. Dan juga telah mempelajari ilmu Feng Shui. Dia sudah takut jika hasilnya baik dan buruk di bagian rata. Karena hasil seperti ini hampir sama dengan tanpa hasil. Tidak memiliki petunjuk yang penting. Feng Shui rejeki banyak dicari adalah karena dapat mengukur fokus setiap peristiwa dalam situasi perkembangan masa depan. Karena sebagian besar dari semua hal di dunia tidak benar-benar terbagi antara baik dan buruk. Pasti akan ada kesenjangan antara baik dan buruk. Beberapa ada hasil yang terjepit besar, dan beberapa terjepit kecil. Misalnya, seorang pengusaha ingin berinvestasi di real estate tahun depan. Ahli Feng Shui yang benar-benar mampu akan mengukur baik dan buruknya proyek tersebut setelah pemeriksaan di tempat. Jika dapat dihitung bahwa Feng Shui adalah keberuntungan dan tingkat keberhasilannya yang tinggi, bos dapat yakin dan berani untuk terus bergerak maju. Jika dapat dihitung bahwa itu adalah penyimpangan Feng Shui dan tingkat keberhasilannya rendah, itu juga dapat membuatnya bertindak hati-hati, dan bahkan meminta menghindari lubang besar. Namun, jika hasilnya seimbang antara baik dan yang buruk, apa maksudnya orang meminta meramal? Oleh karena itu, meramal umumnya dibagi menjadi bagian yang sama. Kebanyakan dari mereka tidak kuat dan memiliki keterampilan yang terbatas. Namun, dia sangat menyadari kemampuan kakek buyutnya. Hasil seperti itu mungkin tidak akan tercapai dalam beberapa dekade. Jadi dia buru-buru bertanya, "Kakek buyut, jika benar yang baik dan yang buruk di bagian, apakah itu berarti semuanya di Aurus Hill masih belum diketahui?" Carvalho menenangkan, "Semuanya memiliki hukum. Alasan yang tidak diketahui hanya karena saya tidak dapat melihatnya. Saya merasa semakin yakin tempat di Aurus Hill ini tidak biasa. Pasti ada orang-orang yang sangat luar biasa yang hidup di sini. Bagi kita, di Aurus Hill, mungkin tidak melihat wajah asli orang luar biasa itu dan kembali tanpa hasil. Kita juga mungkin mendapatkan peluang besar, atau kita mungkin secara tidak sengaja menyebabkan bencana. Seperti yang disebut kemalangan tergantung pada keberuntungan, dan keberuntungan dan kemalangan terletak di belakang. Karena kita tidak dapat melihat tren masa depan, maka jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mike dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, "Selama di Aurus Hill, kamu harus ingat untuk tetap low profile. Kalau kamu menghadapi hambatan, santai saja. Jangan tidak sabar. Jangan berdebat dengan siapapun. Apa kamu mengerti?" Mike mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan khawatir, kakek. Aku akan mengikuti instruksimu." "Bagus." Carvalho sedikit mengangguk. Dia sangat mengenal cicitnya dengan sangat baik. Meskipun dia lahir di Amerika Serikat, dia menerima pendidikan Cina sejak masih kecil. Dia rendah hati, tidak pernah menimbulkan masalah. Sambil berbicara, kakek dan cicit ini sudah meninggalkan stasiun kereta.
Mike bertanya. Kakek, kita mau kemana dulu? Carvalho berkata dengan tegas. Pergilah ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Putra Donald terjadi di sana. Kita langsung mulai mencari petunjuk dari sana. Oke, Mike menjawab. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan memanggil taksi di seberang jalan. Tidak, Carvalho mengayunkan tangannya. Maju ke depan, menghentikan taksi, dan bertanya. Adik laki-laki, berapa biaya taksimu selama sehari? Sopir taksi berpikir sejenak. Itu tergantung kemana Anda pergi dan berapa banyak Anda pergi. Dan Anda juga harus membayar bensin dan tol. Carvalho berkata sambil tersenyum. Saya hanya menggunakan mobil di daerah perkotaan. Seharian. Mungkin 100 atau 200 kilometer paling banyak. Sopir taksi berseru. Kalau begitu beri saya 2.000 yuan. 2.000. Mike di samping berseru. Hargamu terlalu tinggi kan? Kamu bisa lihat. Kami baru keluar dari stasiun kereta. Kamu tidak sadar ingin membunuh kami. Bab 2600. Wajah sopir taksi memerah. Dan dia dengan cepat berkata. Bagaimana kalau 1.500? Mike masih ingin berbicara. Tetapi Carvalho mengulurkan tangan untuk menyelanya saat ini. Dia berkata dengan ringan. Hanya 2.000. Mike, beri saya uangnya. Mike berkata tanpa sadar. Kakek, dia baru saja menurunkan jadi 1.500. Carvalho berkata dengan tegas. Kamu lupa pesanku tadi. 2.000. Beri aku uangnya. Mike langsung tercengang. Mengangguk cepat. Menghitung 10 uang 200 yuan dari dompetnya dan menyerahkannya. Sebenarnya, dia tidak pelit. Dia mampu membayar 2.000 yuan. Tetapi ada orang lain yang jelas-jelas membantai dirinya sehingga sedikit tidak dapat menerima. Namun, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan kakeknya untuk menghindari konflik dengan orang lain, dia segera sadar kembali. Lalu dengan rela mengeluarkan uang itu, sopir dengan senang hati mengambil uang itu, menghitungnya dengan cermat, dan berkata, kalian berdua, silakan naik. Mike membantu Carvalho masuk ke mobil, dan dia pergi ke sisi lain dan duduk. Saat mobil menuju pintu keluar, pengemudi bertanya, kalian berdua pasti dari luar negeri, kan? Mike bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda tahu? Sopir itu tersenyum dan berkata, siapa di Cina yang masih membutuhkan uang tunai ribuan dolar untuk keluar? Kita di sini sudah menggunakan pembayaran elektronik, yang aman dan nyaman. Mike mengangguk dan berkata, ini benar, pembayaran elektronik domestik benar-benar bagus, jauh lebih maju daripada di negara asing. Sopir itu berkata dengan bangga, tentu saja, masyarakat tanpa uang tunai. Anda lihat, setelah kita menerapkan pembayaran elektronik, pencuri jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Saat dia berbicara, dia bertanya, kemana kalian berdua mau pergi? Mike berkata, Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Charlie telah memikirkan pengiriman laut dari tadi malam hingga sekarang. Dia menyadari, inilah peluang pengembangan yang sangat baik. Tetapi dia belum mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Charlie sadar diri. Dia sedikit membaca, dan memiliki sedikit pemahaman tentang perdagangan internasional, perdagangan impor dan ekspor, dan pengumpulan dan penyelesaian valuta asing. Jika dia diminta untuk menjalankan proyek ini sendiri, dia tidak akan dapat memulai sama sekali. Oleh karena itu, untuk memasuki industri ini, tugas pertama adalah menemukan orang yang cocok. Claire tidak tahu apa yang ada di pikiran Charlie. Setelah dia keluar dari kamar mandi, melihat Charlie bangun dan berbaring di tempat tidur dalam keadaan normal, dia bertanya, suamiku, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah memikirkan pagi-pagi. Charlie kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, saya sedang berpikir untuk memulai bisnis. Memulai bisnis? Claire bertanya heran. Kamu ingin memulai bisnis? Charlie mengangguk dan tersenyum. Saya punya ide ini, tetapi saya belum menemukan titik masuk. Claire buru-buru berkata, suamiku, menurutku, kamu tidak harus berpikir untuk memulai bisnis. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Claire berkata dengan serius. Keluarga kita tidak kekurangan uang sekarang. Kamu biasanya menghasilkan uang dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jika saya melakukan proyek Emgrain Group, keluarga kita tidak akan dapat menghabiskan semua uang. Mengapa kamu akan bekerja keras untuk memulai bisnis? Charlie berkata dengan serius. Tapi istri,
Bukankah kamu bekerja keras untuk memulai bisnis sendiri? Claire duduk di samping Charlie, memegang tangannya, dan berkata dengan serius, "Suamiku, memulai bisnis itu sangat sulit. Itu seperti melepas busur yang tidak akan mundur. Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras." Setelah itu, Claire berkata dengan emosi, "Beberapa tahun terakhir, kamu harus menjagaku, menjaga keluarga, merawat Nyonya Louise di panti asuhan. Kamu juga selalu diejek oleh orang tua saya, memandang rendah keluarga nenek saya. Kamu sudah cukup sulit, sekarang kamu akhirnya bisa santai. Mengapa kamu harus memulai bisnis?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.